Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Hermansyah di sini akan menjelaskan tentang codingan vektor dan string. Di sini saya membuat sistem pemesanan tiket, dan yang pertama itu kita harus memasukkan library dulu ya, library. Di situ ada include IOStream, di mana include IOStream ini berfungsi untuk input dan output. Contohnya itu seperti sin dan cout. Kemudian include vector. Include vector itu berfungsi untuk menggunakan array dinamis. Karena pada codingan ini, pada sistem ini kita menggunakan array dinamis. Kemudian include string itu berfungsi juga seperti vektor tadi, kita menggunakan tipe data string pada codingan ini. Kemudian pada pemesanan ini kita menggunakan tiga tipe data string untuk nama pelanggan, judul film, dan nomor kursi. Kemudian pada kelas sistem pemesanan tiket terdapat private di sini. Private ini berfungsi untuk hanya dapat diakses oleh kelas ini saja. Jadi private ini hanya dapat diakses oleh kelas sistem pemesanan tiket saja. Vektor ini dapat diakses oleh sistem pemesanan tiket saja. Kemudian public itu di sini terdapat objek pemesanan baru, yang dimana di sini untuk menambahkan pemesanan. Jadi saat kita menginput nama pelanggan, judul film, nomor kursi, jadi nanti akan ditambahkan ke dalam vektor. Itu menggunakan, jadi data yang sudah dimasukkan ke sini akan ditambahkan ke dalam vektor menggunakan pushback. Kemudian akan menampilkan pemesanan berhasil. Kemudian ada hapus pemesanan terakhir, di mana di sini akan menampilkan, misalkan kita sudah memasukkan pemesanan, kemudian kita mau menghapus pemesanan terakhir, itu akan dihapus oleh putback. Putback ini berfungsi untuk menghapus pemesanan terakhir. Lalu misalkan kita belum memasukkan pemesanan tapi kita jalankan sistem hapus pemesanan ini, maka empty ini akan mengecek apakah sudah ada pemesanan atau belum pada vektornya. Jika tidak ada, maka tidak muncul teks tidak ada pemesanan. Kemudian tampilkan semua pemesanan. Sama seperti yang hapus pemesanan tadi, empty akan mengecek apakah pemesanan sudah di input apa belum. Kalau misalkan belum di input, maka teks akan menampilkan pemesanan tidak ada pemesanan. Kemudian di sini ada for, yaitu untuk menampilkan apakah pesanan sudah di input apa tidak. Untuk mengecek apakah pemesanan sudah terdaftar atau tidak. Jadi akan mengurut dari pemesanan dari 1, 2, dan 3 gitu. Kemudian pada in main ini akan di sini membuat objek baru ya dengan nama sistem. Jadi ini kita menggunakan tipe data in. Jadi nanti hanya dapat dipilihnya menggunakan angka ya. Jadi nanti akan menampilkan menu saat tambah, hapus, tampil, dan keluar. Itu hanya menggunakan angka karena kita menggunakan tipe data integer. Kemudian ini switch jadi tampilan menu ini tambah ini akan selalu berulang sampai akhirnya user itu memilih untuk keluar, yaitu pada pilihan keempat. Jadi cara kerjanya seperti ini. Jadi misalkan kita pada codingan ini ya, pada bagian ini kita
output akan menampilkan si in main-nya ini dari outputnya. Jadi kita hanya dapat memilih angka ya. Jadi kalau misalkan kita memilih huruf seperti ini, maka akan terjadi error seperti ini. Kalau misalkan kita memasukkannya angka, kita harus memasukkannya angka ya. Jadi misalkan ini kira 1, kita mau menambah pemesanan. Kita tulis misalkan Firman Nah, kita menambahkan pemesanan ya dengan nama Firman ini. Itu nanti codingan sistemnya akan di sini ya jalannya, di sini nih. Jadi kita ini ada tambah pemesanan, kita tulis nama pelanggannya Firman, judul film, kemudian nomor kursinya, kemudian nanti sistem akan menyimpan data menggunakan pushback ini, yang tadi pushback ke dalam vektornya. Kemudian akan menampilkan si menunya lagi secara berulang sampai kita sudah menginput datanya ya. Kemudian kita misalkan kita menambahkan data lagi, kita tambah lagi ya pemesanannya. Kita menambahkan pemesanan lagi dengan nama Abdul ini. Kemudian kita coba tampil dulu ya. Kita nanti tampil ini akan seperti ini tampilnya. Nah, itu codingan yang akan jalan itu ada di sebelah sini, yang sini. Nah, ini akan menampilkan data yang sudah kita input tadi. Itu kan ada data pertama itu ada Firman, kemudian data yang kedua itu ada Abdul. Kemudian akan menampilkan judul film, nama, judul film, dan nomor kursinya. Kemudian jika kita hapus menggunakan opsi yang kedua, itu akan pemesanan terakhir dihapus. Pemesanan terakhir dihapus itu akan yang codingan yang akan berjalan adalah yang ini nih. Nah, ini itu akan menghapus data terakhir. Misalkan kita tampilkan data lagi, nah data yang terakhir tadi sudah terhapus ya. Yang data terakhir kan Abdul. Si Abdul itu akan terhapus entitasnya, dan akan itu terhapus itu data terakhir menggunakan si puppet-nya ini ya. Puppet-nya akan menghapus data terakhir dari si vektornya itu. Kita udah tinggal opsi terakhir aja, keluar, kita pilih 4, itu codingan outputnya bakal keluar. Jadi itu akan sistem ini yang akan berjalan. Oke, sekian dari penjelasan saya. Bila mana ada kesalahan pada penjelasan, tolong dikoreksi. Dan sekian, terima kasih.